Cinta segitiga anggota kepolisian karena mencintai seorang wanita karaoke ternyata tega melakukan apapun hingga akhirnya memerintahkan seorang untuk menghabisi anak buahnya sendiri. Seorang anggota bernama Bribtu Ardi Prianto, anggota Polsek Blitar, masih berusia 28 tahun dan tinggal di Kanigoro, Blitar. Bribtu Ardi sendiri tinggal bersama istri cantiknya dan satu anak. Semua terlihat baik-baik saja, namun belakangan Bribtu Ardi bercerita kepada sang istri kalau dirinya tengah bermasalah. Dirinya mendapatkan tekanan dari mantan atasan, bahkan mendapatkan fitnahan. Tahun ini Bribtu Ardi pun kurang beruntung karena berurusan dengan atasannya hingga curhat kepada sang istri. Bribtu Ardi yang biasa kerja seperti biasanya, namun saat apel tahun baru dirinya menyebutkan akan pulang ke rumah. Kejadian dimulai pada hari itu. Di tempat berbeda ada seorang laki-laki bernama Muat. Di sana Muat dikenal sebagai pemulung dan juga orang pintar. Banyak beberapa orang yang datang ke rumah Muat hanya untuk mendapatkan pertolongan karena disebutkan Muat sendiri bisa membantu dengan beberapa ritual. Belakangan bahkan Muat pun ternyata mendapatkan perintah dari seseorang untuk menghancurkan cinta seorang pria beristri yang kerap memanjakan seorang pemandu karaoke. Saat itu Muat pun disuruh menghancurkan hubungan antara mereka. Muat pun melakukan beberapa ritual hingga akhirnya setelah lama berlangsung tak ada perpisahan antara kedua orang itu. Ritual pun tak berjalan lancar. Muat yang mendapatkan tekanan dari orang yang menyuruhnya memilih melakukan cara lain, bahkan cara apapun ditempuh untuk memisahkan mereka agar uang didapatkan Muat, dan Muat pun tak mendapatkan tekanan lagi dari yang membayarnya. Sore itu Muat pun menjalankan rencananya dengan mengajak seorang lelaki bernama Ahmad Jaini, seorang anak buah dari Surabaya yang dibawa ke Blitar. Muat sendiri ke Blitar dengan menggunakan motor milik Jaini. Saat itu ke rumah Ardi dengan membawa tas isi senjata tajam, bahkan ada alat tasbih dan juga nomor polisi yang akan diganti. Di perjalanan bahkan motor tersebut diganti plat nomornya. Hingga akhirnya setelah beberapa jam mereka pun datang ke rumah Ardi. Saat itu memastikan kepada tetangga bertanya itu rumah Ardi, dan tetangga pun membenarkan. Di rumah Ardi sendiri Muat bertemu dengan istri Ardi. Kebetulan rumah mereka tersebut memang memiliki usaha rental mobil. Saat istri dari Ardi menyakai keperluan Muat menanyakan Ardi, saat itu Muat berakting dirinya akan menyewa salah satu kendaraan. Namun ternyata nampaknya Ardi belum pulang kantor dan tak ada di rumah. Saat itu kondisi sedang hujan. Muat pun berteduh dan akhirnya bahkan memilih untuk makan dulu di warung nasi hingga malam. Menunggu tak ada kabar hingga akhirnya mereka pun ke kantor Ardi untuk mengintai di kantor Ardi. Tepatnya di jam 7.30 akhirnya mereka bisa melihat Ardi yang datang tak lama memanggil Ardi. Pria itu pun langsung menghampiri. Muat tak menunggu waktu lama hingga akhirnya Muat pun langsung menikam Ardi dengan sajam. Muat yang mencoba kabur dengan Jaina, namun nampaknya Ardi masih bisa melawan hingga memukul Muat dengan helm dan sempat terjatuh. Saat itu karena mendapatkan tikaman, Ardi pun tak bisa mengejar pelakunya hingga akhirnya Muat berhasil kabur dengan Jaina. Saat Muat kabur dirinya baru tersadar kalau tas ketinggalan, bahkan terjatuh saat dipukul Ardi. Sementara Ardi yang tak bisa mengejar mereka lebih memilih kembali ke kantor polsek tempat dirinya dinas. Tak lama rekan dari Ardi pun sesama pihak yang berwajib berhasil menemukan Ardi yang tengah pingsan dan langsung membawanya ke rumah sakit. Polisi juga akhirnya langsung menyelidiki kasus ini dan menemukan tas pelaku. Di dalam tas pelaku ada plat nomor dan senjata tajam, bahkan ada alat-alat ritual dan tasbih. Pihak kepolisian pun akhirnya menyelidiki terkait permasalahan ini dengan menanyai orang-orang terdekat Ardi, bahkan mencari lewat CCTV. Dari tas pelaku pun akhirnya pihak yang berwajib menemukan titik temu. Plat motor yang ada di dalam tas pelaku itu asli dan akhirnya pihak yang berwajib menemukan pelakunya. Saat itu Jaini sebagai pemilik motor diamankan, namun saat diinterogasi Jaini menyebutkan dirinya bukan pelaku dan tak tahu apa-apa, hanya diajak dan dipinjam motornya. Akhirnya Jaini pun menjelaskan pelakunya adalah Muat. Akhirnya Muat tak lama diamankan setelah kabur 2 minggu dan setelah kejadian itu. Muat diamankan di Probolinggo di depan anak dan istrinya. Dalam penyelidikan tersebut, Muat pun mengaku dirinya hanya suruhan dari mantan atasan Ardi, yaitu Komisaris Polisi Ruslan. Motifnya yang Muat tahu karena seorang wanita. Wanita tersebut bernama Wati, seorang SPG dan juga pemandu lagu. Wati sendiri dekat dengan Kompol Ruslan, bahkan mempunyai hubungan. Namun ternyata Wati berselingkuh juga dengan lelaki lain, yaitu Ardi, anak buah dari Ruslan. Mencintai Wati dengan sangat meskipun dirinya punya istri, Kompol Ruslan tak terima. Kompol Ruslan yang jelas sudah mempunyai istri, namun dirinya kepincut Wati, tak ingin Wati dimiliki orang lain hingga akhirnya menghalalkan segala cara.
Awalnya Kompol Ruslan sendiri hanya menyuruh memisahkan lewat ritual namun tak berhasil. Bayaran sudah masuk, Ruslan pun meminta dikembalikan. Namun Muat tak ada uang lagi hingga akhirnya Muat memilih jalan lain dengan cara menghabisi Ardi. Muat mengaku dirinya mendapatkan perintah dari Kompol Ruslan. Setelah kejadian itu bahkan dirinya pun mendapatkan uang lagi 10 juta untuk kabur. Kompol Ruslan sendiri yang akhirnya diamankan namun tak terima dengan tuduhan Muat dan membantah semua tuduhan Muat. Menurut Kompol Ruslan, dirinya tak pernah meminta untuk menghabisi Ardi, hanya meminta Ardi dipisahkan dari wanita yang dia sayang. Saat di pengadilan, Ruslan yang didampingi pengacara ternama demi membela dirinya akhirnya menjalani persidangan. Di persidangan Blitar pun terjadi saling tuduh hingga akhirnya Muat mengaku kalau dirinya diperintah Kompol Ruslan, sementara Kompol Ruslan yang berwatak keras menyebutkan kalau dirinya tak pernah menyuruh seperti itu. Menjalani persidangan yang cukup panjang hingga bertahun-tahun, keputusan akhirnya dibacakan. Ruslan dengan Muat sama-sama divonis 16 tahun penjara, sementara Jain yang tak tahu apa-apa hanya dipinjam motornya dan disuruh menyetir mendapatkan vonis 9 bulan. Mendapatkan vonis untuk Ruslan sebagai otaknya hanya 16 tahun, keluarga Ardi tak setuju hingga akhirnya meminta Pak Hakim untuk mempertimbangkannya. Namun nampaknya keputusan hakim sudah bulat, semua tak bisa diganggu-gugat. Wati sendiri seorang pemandu karaoke yang menjadi rebutan dua anggota polisi ini nampaknya tak pernah dihadirkan di persidangan. Wati sendiri tak menyangka Kompol Ruslan bisa berbuat seperti ini kepada Ardi. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.